Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, kalau Bapak tanya kabar, biasanya kan jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat ya. Di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk kegiatan pembelajaran, melanjutkan pembelajaran kemarin. Masih di tema 2, subtema 2. Ya, seperti biasa, untuk mengawali pembelajaran supaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini Bapak minta seorang memimpin berdoa secara bergiliran. Kemarin sudah Raka sudah, Haikal sudah ya. Sekarang giliran Bara. Mana Bara? Oke. Duduk yang rapi. Siap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi barusan kita sudah melaksanakan berdoa. Bapak ingatkan, berdoa itu memohon pada Yang Maha Kuasa. Jadi kalian harus melakukannya dengan baik. Jangan sampai sedang berdoa kalian malah punya aktivitas lain, apalagi aktivitasnya mengganggu yang lain, ketawa-ketawa atau apa ya. Gak apa-apa sekarang, tapi kedepannya harus diperbaiki. Pak, hari ini sebagaimana Bapak sampaikan tadi, kita akan melanjutkan pembelajaran. Kemarin kita udah belajar pembelajaran 5, sekarang sudah masuk ke pembelajaran 6. Masih di tema 2, subtema 2 ya. Jadi tadi kita sudah mengawali dengan berdoa sebelum belajar. Jadi sebagai manusia kita sudah sewajarnya selalu sebagai makhluk ya memohon doa kepada Yang Maha Kuasa agar diberi kelancaran. Itu juga untuk kegiatan pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran dan kemudahan memahami apa yang kita pelajari. Selanjutnya, nah ini menjadi kebiasaan di kelas kita ya, harus selalu ada kesepakatan bersama sebagai aturan supaya berjalan pembelajaran dengan lancar ya. Jadi kalau mau keluar dan sebagainya kita sepakati di sini. Yang pertama, kita akan belajar secara berkelompok. Jadi harus ada kerjasama dan saling tolong menolong dalam kelompok ya.
karena nanti yang bekerja bukan kalian sendiri. Ya, tapi Bapak akan meminta secara berkelompok. Paham? Jadi harus jadi kesepakatan kita ya, yang pertama. Yang kedua, menghargai orang yang berbicara. Jadi pada saat ada yang berbicara, sebaiknya yang lain bagaimana? Dia mendengarkan, ya, menyimak, ya, memperhatikan. Jadi jangan sampai ada yang berbicara, yang lain malah ngobrol. Yang ketiga, mentaati peraturan kelas. Kita punya peraturan banyak ya. Bapak sudah menyampaikan peraturan ada itu untuk menjaga kita semua agar saling menghormati tadi ya. Makanya kesepakatan yang keempat, kalau mau bicara harus mengacungkan tangan. Jadi kita belajar bagaimana berpendapat dengan baik ya. Mau ditambahkan lagi ada yang lainnya? Misalnya kalau mau permisi boleh? Boleh permisi? Atau nggak boleh? Boleh ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau keluar karena memang ada kebutuhan, misalnya ingin ke kamar kecil, ya itu diperbolehkan ya. Atau kebutuhan yang lainnya. Dengan catatan harus minta izin dulu ya. Kita masuk dan keluar itu harus ada aturannya seperti itu ya. Paham ya? Ini jadi kesepakatan kita bersama supaya saat belajar kalau ada hal yang lain kita kembalikan lagi sini. Paham? Oke. Selanjutnya, tentu saja kalau kita belajar kita harus tahu apa yang akan kita pelajari ya. Nah, ada kemampuan dasar yang harus kalian kuasai. Apa saja? Nah, ini Bapak sudah membuat tujuannya. Hari ini sebenarnya apa yang kita lakukan sederhana. Yang pertama kita menyimak baik dari sebuah bacaan ataupun dari penjelasan Bapak. Ya, menyimak, kemudian kalian sudah harus tahu tentang musyawarah. Ya. Selain mengetahui musyawarah, juga kalian nanti akan berdiskusi terkait musyawarah itu. Selanjutnya kalian juga sudah terbiasa menggali informasi ya, menggunakan kata tanya. Adik, siapa? Nah, kalian sudah hafal bagaimana menggali informasi menggunakan kata tanya. Dan yang terakhir kita akan belajar terkait dengan tarian. Di pertemuan kemarin di PB5 kita sudah mengenal properti tari. Nah, jadi kita akan melanjutkannya ya. Melanjutkan. Paham? Oke. Sebelum dilanjutkan ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada ya. Nah, Bapak lupa tadi belum cek kehadiran. Tapi hari ini alhamdulillah hadir semua ya. Hadir semua. Oke, kita lanjutkan. Coba perhatikan tayangan berikut. Ada berapa video? Ada 3 ya. Videonya ada 3. Yang satunya gambar. Bapak mau bertanya nih. Kira-kira mereka sedang apa? Diskusi. Yang mana yang diskusi? Semuanya? Semuanya. Kira-kira yang ini di mana nih? Di kantor. Kalau ini? Di kantor juga. Kalau yang ini? Sekolah. Kenapa ini bisa dikatakan di sekolah? Apa bedanya dengan yang di atas? Ini ada siapa? Ada A. Oh, keluarkan aja kalau ditanya ya. Jangan sungkan-sungkan kalau mau berbicara karena ditanya ya. Ini ada siapa? Ada anak. Kemudian ada orang dewasa ya. Jadi kemungkinan sedang belajar. Jadi ini memang kegiatan yang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya bertemu seperti hari kita di kelas sekarang berkelompok ya. Nah, di sini kita juga kadang melakukan aktivitas mirip di video ini. Nah, sebenarnya untuk memahami lebih jauh, Bapak sudah menyiapkan lembar kerja, lembar aktivitas. Lembar aktivitasnya itu apa yang akan kalian lakukan? Nah, kalian akan diberi instruksi yang pertama, sini, membaca. Mana bacaannya? Nah, ini akan Bapak bagikan. Ya. Nah, ini. Oke. Satu kelompok. Satu. Nah, ini.
Jadi dikerjakan secara berkelompok. Oke. Apa yang harus kalian lakukan? Coba lihat sini. Perhatikan dulu ke depan. Nah, nanti di LKPD sebenarnya ada bacaan ini. Nah, bagi yang kesulitan membaca di situ bisa lihat di sini. Ya, coba dibuka aja LKPD. Nah, nanti sambil dibuka. Di halaman pertama ada bacaan terkait apa judulnya, ada yang tahu? Mengambil keputusan dengan musyawarah. Bisa terlihat juga di layar ya? Mengambil keputusan dengan musyawarah. Nah, karena kita akan mempelajari musyawarah, maka Bapak minta kalian membaca bacaannya dari halaman 1 sampai halaman 2. Ya. Cukup 10 menit? Cukup? Oke. Kita sepakat 10 menit cukup ya? Nanti ini menjadi bahan untuk pekerjaan kita. Ya, silakan dibaca. Cok, dibaca. Boleh baca di sini juga. Mau dibaca di sini? Boleh. Ini di halaman pertama di LKPD ya. Kalian mungkin nanti akan menemukan apa itu musyawarah. Apa musyawarah? Ada yang tahu? Mengambil keputusan bersama. Atau seperti halnya tadi di awal pembelajaran kita membuat kesepakatan bersama. Itu adalah musyawarah. Nah, di bacaan itu juga kalau kalian lihat di halaman 2-nya nanti ada yang pertama, di halaman kedua itu ada nilai-nilai. Ya, nilai-nilai yang dipakai dalam musyawarah. Nilainya apa saja? Ada kebersamaan. Ada apa lagi? Coba nomor 2-nya apa? Taka. Nilai kebebasan. Kebebasan apa? Mengemukakan pendapat. Ya, jadi nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Kalau yang ketiganya apa kira? Menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Yang keempatnya apa, Tika? Jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Oke, berarti kalian sudah membaca ya. Jadi di halaman keduanya kalian juga bisa melihat ciri-ciri ciri-ciri musyawarah. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain ada 4. Siapa yang mau? Ridwan, coba. Ada 4 apa saja? Ya, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua apa? Suatu pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Usul dan yang disampaikan tidak memberatkan. Yang ketiganya apa, Haidam? Dalam musyawarah pertimbangan moral tadi diutamakan dan bersumber dari hati nurani dan jujur yang jujur. Ya, jadi dalam musyawarah pertimbangan moral itu lebih diutamakan. Oke. Selain 4 ciri ini juga ada dalam musyawarah itu ada beberapa prinsip. Ya, prinsip yang dipakai. Ya, di bacaan ada kan? Ya, silakan sambil dibaca ya. Nah, tanpa terasa 10 menit membaca itu sudah selesai ya. Sudah selesai. Kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Perhatikan lagi. Nah, tadi selain hal-hal yang kita bahas, ada cara mengeluarkan pendapat dalam kegiatan bermusyawarah. Ada berapa? Nah, di sini ada Bapak menuliskan ada 5 ya. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Makanya tadi di awal kesepakatan kita akan mengacungkan ini untuk berbicara, izin untuk berbicara. Kemudian berbicara setelah dipersilakan. Kalau ada yang bicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Bersikap sopan, suaranya harus cukup jelas. Selain itu ada sikap juga dalam bermusyawarah. Apa? Yang pertama, menghargai
menghormati pendapat orang lain. Kemudian tidak memaksakan pendapat. Pokoknya kudu gitu, nggak bisa ya. Harus dengar juga pendapat orang lain. Kemudian tidak boleh mencela, ini yang penting. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. Wah, kamu mau pendapatnya kok itu. Ya, nggak boleh. Kita harus menghargai. Setiap orang punya hak menyampaikan pendapat. Kemudian tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Orang lagi bicara langsung. Nah, nggak boleh ya. Paham? Nah, oke, kalau sudah paham, coba siapkan di LK di situ. Coba ya. Di LK silahkan kalian mengisi LK-nya sesuai dengan yang ada di layar ini. Membuat pertanyaan dan jawaban sebagai apa? Sebagai penggalian informasi dari bacaan yang kalian buat. Baca. Jadi dibuat di situ ya. Ada kata tanyanya, kita kan sudah tahu ada adik Simba. Tapi kita pakai di sini Bapak hanya minta 5 saja. Apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Silakan dikerjakan. Oke, yang lain juga silakan lengkapi secara berkelompok. Boleh kalian sambil berdiskusi secara berkelompok. Baiklah, tadi lembar kerjanya sudah diselesaikan? Sudah? Sudah ya. Jadi kalian sudah bisa membuat pertanyaan dan jawaban terkait kegiatan musyawarah. Itu merupakan lembar kerja 1. Sekarang kita lanjutkan ke lembar kerja selanjutnya. Nah, ini pertanyaannya sederhana. Dalam keluarga tentu kalian pernah mengalami musyawarah? Pernah. Apa saja? Pernah berdiskusi di keluarga? Pernah. Mau pergi berlibur atau apa lagi? Banyak menyelesaikan masalah ataupun apa, harus ada keputusan ya di keluarga juga. Kalau ada, nanti kalian bisa berdiskusi dengan kelompok. Buka di LK2 ada lembar kerja seperti ini, seperti yang ada di layar ya, ada. Silakan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit lagi cukup? Cukup. Oke, silakan kerjakan. Silakan kerjakan LK2. Nah, coba lihat di LK2-nya. Nah, iya, sok lengkapi ya. Coba kelompok ini. Ya, silakan. Oh, iya, yang lengkap ya. Ceritakan terkait musyawarah yang pernah dilakukan di keluarga. Nah, kelompok ini juga sudah ya. Oh, dilengkapi, silakan lengkapi. Oke. Nah, boleh masing-masing juga menuliskan dulu, nanti disampaikan di LK-nya. Jadi waktunya masih ada sekitar 5 menit untuk menyelesaikan lembar kerja 2. Kalian jangan malu-malu aja, pasti setiap orang akan berbeda musyawarah yang dilakukan di keluarganya ya. Nah, silakan boleh dicantumkan semua, boleh 1 saja perwakilan minimal untuk kelompok. Jadi kalian nanti menuliskan di lembar kerja ini. Nah, di sini pengalaman musyawarah yang pernah terjadi dalam keluarga. Nah, boleh seperti kelompok ini, Ridwan menuliskan dulu, Rio menuliskan, Rudi menuliskan, nanti dicatat oleh Bara. Atau mau
langsung seperti kelompok 1 langsung semuanya dituliskan situ boleh ya. Nah ini kelompok 3 juga sudah menuliskan ya, silakan dilengkapi. Makin banyak yang kalian sampaikan makin bagus. Oke. Jadi tadi kalian kan sudah mencoba menggunakan kata tanya ya untuk menggali informasi. Begitu juga untuk menceritakan bisa kalian juga menggunakan kata tanya supaya lebih mudah. Kan pertanyaannya ini pengalaman musyawarah yang pernah terjadi dalam keluarga. Ya, jadi pernah nggak ya? Kapan ya? Kan gitu ya. Bisa dituliskan di situ. Baiklah, alhamdulillah untuk lembar kerja 2 sudah selesai ya. Sudah selesai. Nah, kalian kalau yang belum memahami lebih jelas nanti bisa langsung bertanya ke Bapak terkait dengan musyawarah. Kemarin di pertemuan pembelajaran kelima masih ingatkah tentang properti tadi? Masih. Apa itu properti tadi? Barang, alat yang digunakan dalam tarian. Ya, contohnya masih ingat? Tari payung propertinya berarti apa? Payung. Kalau tari kipas? Kipas. Oke, berarti materi kemarin masih ingat ya. Jadi kita sekarang lanjutkan ke pembelajaran 6 ini akan membahas juga terkait dengan tarian. Untuk itu Bapak akan menayangkan di depan. Nah ini ya, kemarin sudah belajar properti ya. Nah, dalam tarian bukan hanya properti kan yang ada ya, ada hal-hal lain yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan karya tari ini. Misalnya yang pertama menentukan bentuknya, bentuk karya tarinya seperti apa. Kemudian memilih karya tarinya seperti apa. Jumlah penari juga harus diketahui. Ya, jumlah penari. Kemudian tadi propertinya harus disesuaikan. Jangan sampai tari topeng, topengnya nggak ada. Ya, atau tari kipasnya nggak ada. Maka harus disiapkan. Memilih properti tari. Kemudian menentukan iringan tari. Tahu iringan tari? Iya, kadang musik juga sebagai pengiring ya. Jadi musik pengiring tariannya ini tariannya tari apa? Pengiringnya juga harus disesuaikan. Kemudian memilih busana tari. Jadi kurang lebih ada 6 poin yang harus diperhatikan ya. Yang pertama apa tadi? Bentuk karya tari. Kemudian memilih karya tari. Yang ketiga jumlah penarinya. Yang 4 properti tarinya. Yang 5 menentukan iringan tari. iringan tari. Yang ke-6 memilih busana tari. jadi harus diperhatikan, jangan sampai pada saat kita memilih tarian tapi tidak tahu propertinya. Ya, jadi semua ini biasanya dikenal dengan istilah unsur-unsur tari. Unsur-unsur tari. Unsur-unsur tari itu sebenarnya banyak. Nah, ini ada 5 unsur utama dalam tari. Yang pertama ini apa? Wiraga alias gerak. Kalau tari pasti ada gerakannya ya. Ada tari yang diam mas. Wirasa. Jadi bukan tari aja. Lagi tari jangan diam kata ini ya. Karena unsur tari yang pertama itu wiraga. Betul ada gerakan. Kemudian ada wirama. Wirama musik. Walaupun misalnya ada tarian yang nggak pakai alat musik, tapi nanti ada ritme dan temponya biasanya pakai suara. Kayak dari tari-tari dari timur, dari saudara-saudara kita dari daerah timur, itu pakai kepukan, pakai teriakan, pakai suara kaki, ya, atau yang di Bali masih ingat, cak, gitu kan ya. Tapi nanti bisa dipadukan juga dengan apa? Dengan irama musik.
Kemudian ada wirasa. Wirasa itu perasaan. Jadi musik ataupun tarian ini sebenarnya ungkapan perasaan manusia. Makanya kalian kalau melihat tarian mirip dengan lagu. Ada nada mayor dan minor. Saat melihat nada mayor, tahu suasananya bersemangat, gembira. Kalau minor sedih. Begitu juga tarian ada yang ceria, kadang ada tarian yang sedih juga. Ya, karena memang ada unsur wirasa tadi. Unsur yang keempat adalah ruang. Ruang itu terdiri dari dua. Ada pentas, ruang pentas dan ruang gerak. Ruang pentas dan ruang gerak. Di ruang pentas itu tempat di mana tarian itu dilakukan. Kalau ruang gerak, nanti gerakannya mau kemana di ruangan tersebut. Dan yang terakhir ada waktu, ritme dan irama. Jadi tarian itu ada yang lama, ada yang sebentar. Ya, itu berkaitan dengan unsur waktu. Nah, kita tentu saja tidak bisa dalam pembelajaran kali ini membahas semuanya ya. Bapak akan fokus ke ruang pentas dan ruang gerak. Jadi dalam tarian itu kita harus tahu ruang geraknya. Tapi sebelum dilanjutkan, Bapak mau bertanya, kalau jaipongan berapa orang? Ada yang satu, ada yang dua, ada yang banyak kan? Nah, jadi tarian itu ada yang dilakukan secara individu, ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Dalam tari, bagaimana, ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Jelas ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa fokus kita sekarang di unsur ruang, yaitu pentas dan gerak. Nah, berbicara unsur ruang ini, ternyata dalam tarian itu memiliki aturan-aturan tertentu, baik dalam bentuk barisannya, ya, atau bentuk gerakannya. Nah, ini maka dikenal istilah pola lantai. Coba pola lantai ada berapa? Bapak sudah menyantumkan juga di LKPD ya, ada pola lantainya ya. Jadi kalian ada ya, ada di LKPD-nya, ada pola lantai. Kurang lebih ada 5. Yang pertama apa, Rizky? Yang pertama pola lantai vertikal. Ya, makanya tolong perhatikan ya, jangan ada aktivitas lain. Akhirnya pada saat Bapak tanya nggak tahu. Ya, jelas ya, Rizky ya. Oke. Nah, di papan tulis juga di layar di depan ada pola lantai yang pertama adalah vertikal. Tahu nggak vertikal apa? Kalau bahasa sederhananya kan kita pernah dengar istilah tegak lurus. Tegak lurus, mau berbaris ya. Apalagi kita sekarang pakai baju pramuka. Kalau di pramuka itu sikap di PBB ya, harus ada tegak lurus. Nah, tegak lurus itu sebenarnya bahasa kitanya, bahasa Indonesia. Kalau bahasa asingnya, ini bahasa serapan, vertikal itu tegak. Vertikal itu ya, makanya vertikal itu polanya lurus memanjang. Disebut juga formasi. Formasi itu bentuk. Penari akan membentuk garis lurus baik dari depan ke belakang ataupun sebaliknya di garis lurus ya. Maka itu disebut pola lantai vertikal, karena bentuk vertikal itu seperti ini. Nah, biasanya kalau ada tegak ada lurus. Kalau lurus itu horizontal. Makanya yang ketiga ada pola lantai horizontal. Horizontal itu lurusnya. Ya. Nah, kalau dibangun ruang, kalian kan udah belajar waktu itu tentang bangun ruang di kelas 4 ya. Nah, ada sudut dari sudut yang satu dengan sudut yang lain. Kalau kita garisnya ditarik, itu akan membentuk diagonal.
Makanya ada pola lantai bentuknya diagonal. Itu membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau bentuknya seperti ini, diagonalnya itu yang mana? Atau papan tulis ini Bapak? Yang disebut diagonal itu mana? Dari sudut ini sampai sudut ini. Ya, ditarik garisnya itu adalah diagonal. Ataupun dari sini, dari ujung ini sampai sini, itu diagonal. Paham? Nah, jadi diagonal itu membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri. Maksudnya seperti itu. Itu yang Bapak tunjukkan. Paham ya? Nah, jenis pola ini dapat memberikan kesan yang dinamis tetapi tetap kokoh untuk penonton. Jadi tiap gerakan tari itu beda-beda. Bentuk tariannya juga beda-beda. Yang keempat ada yang melengkung. Kalau melengkung paham ya? Kalau melengkung paham. Jadi pola garis melengkung itu dari lingkaran, garis lingkaran. Ada yang angka 8 atau huruf U atau lengkung bulat. Morai itu ya, murat, lengkung bulat. Jika pola garis lurus memberikan kesan kuat dan dinamis, kalau pola garis melengkung justru memberikan kesan yang lembut tapi lemah ya. Biasanya ini tarian-tarian yang penarinya perempuan. Ini gerakan pola lantainya pola garis melengkung. Ada juga pola jejak. Nah, pola lantai yang terakhir adalah pola jejak. Mirip dengan apa? Mirip dengan pola lurus, tapi sudutnya diatur sedemikian rupa agar membentuk pola seperti segitiga, segi 4, segi 5 atau yang lainnya ya. Jadi contohnya apa? Jaipongan, biasanya jaipongan jejak itu kali ya. Ya, itu lurus ya jaipongan kali itu mundur kali itu, tapi kemana mending? Ya, karena jejak gerakannya ya, jaipongan. Nah, kebetulan jaipongan tadi dari kita ya, dari daerah Jawa Barat. Luar biasa hebat, terutama dalam budaya. Walaupun sekarang miris nih kalian, banyak sekali kita yang lebih suka K-pop, budaya dari Korea atau budaya-budaya dari luar. Padahal banyak budaya kita yang lebih hebat dari negara-negara yang lain. Nah, dalam hal ini untuk tarian luar biasa, kita bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa. Jadi tarian juga sama, bermacam-macam. Ini ada beberapa contoh tarian. Misalnya tari perang. Nah, ini dari daerah Nias. Nah, Nias itu di mana ya? Nanti kita harus mencari tahu. Ya semuanya diberitahu ya. Nias itu di mana? Nah, ini dari Nias bagian selatan ini ada tarian perang. Pola rantainya apa? Lingkaran, juga penarinya banyak. Biasanya sambil bawa propertinya apa kalau tari perang? Apa? Biasanya potong, tombak, pedang ya. Kan ini tari tradisional, belum ada basoka, makanya tari perang mau basoka ya. Ya mungkin kalau tarian sekarang bisa saja. Kalau tarian perang tradisional biasanya alat-alat propertinya alat-alat properti tradisional. Walaupun itu bisa saja jadi properti ya, tapi itu kan di zaman modern ya. Kemudian ada tari kuda kepang. Di mana? Di Ponorogo. Masih di Pulau Jawa ya, Ponorogo. Nah, biasanya ini di lapangan. Biasanya tidak di panggung kalau tarian ini, biasanya di lapangan, di batas bambu. Penontonnya bisa melihat ya, menggunakan berbagai macam pola lantai. Ada melingkar, ada garis lurus ke depan, ada pola lantai garis horizontal. Jadi gerakannya itu kan niru, namanya juga tari kuda kepang. Bedanya di kepang. Nah, ada juga yang ketiga tari budaya Semar ya. Ini tarian tradisional dari Jogja. Tahu Yogyakarta? Tahu. Ya, kita sudah belajar kemarin ada provinsi
6 provinsi di Jawa itu sudah harus kalian ketahui. Salah satunya Yogyakarta. Tarian ini memiliki pola lantai yang berbeda, ya, dan memiliki sebutan sendiri. Misalnya ada gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, gawang kalajengking. Pola lantai ini menggambarkan 5 unsur yang ada pada manusia. Ada rasa, ada cahaya, ada sukma, jiwa, ada nafsu, ada perilaku. Jadi ini mah tarian yang kental sekali dengan budaya Jawanya ya di Yogyakarta. Ini contoh pola lantai tarian yang ada dari daerah-daerah. Selain ini masih banyak kan? Banyak ya? Dari daerah kita saja juga belum dibahas. Ya. Nah, ini hanya contoh. Tolong perhatikan lagi ke depan. Nah, sikap. Siap. Nah, kalau Bapak bilang mana semangatmu, masih ingat? Jawabnya ini semangatku, gitu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, luar biasa. Masih bersemangat kan? Masih bersemangat. Biar semangatnya terus berkobar dan kalian belajarnya lebih, mengingatnya lebih lagi. Bapak beri lembar kerja 3 ini untuk dilengkapi apa yang kita pelajari hari ini terkait dengan tarian. Ya, kalian boleh menentukan tarian apa saja. Tulis di sini nama tarinya apa. Kemudian iringan tarinya apa. Bentuk karya tarinya apa. Properti tarinya apa. Jumlah penarinya berapa. Busananya pakai apa. Nah, kalau masih bingung, kalian boleh berdiskusi dengan kelompok. Paham? Nah, ini sudah ada bentuknya, ya. Ada bentuknya dalam mind map. Ya, peta pikiran. Jadi kalian tinggal melengkapi. Jadi Bapak pikir 10 menit cukup ya? Cukup. Siap? Siap. Kalau sudah cukup, silakan kerjakan. Silakan lengkapi mind map-nya yang sudah disediakan di lembar kerja ya. Di lembar kerja 3. Boleh berdiskusi. Oke. Iya. Lembar kerja 3 sudah selesai ya? Ya, sesuai dengan lokasi waktu yang Bapak berikan. Jadi alokasinya hanya 10 menit. Sudah beres ya? Sudah. Oke. Jadi nanti akan Bapak periksa setelah beres semuanya. Kita lanjutkan pembelajarannya. Perhatikan lagi di layar. Apa yang kita pelajari hari ini tentu saja mudah-mudahan sudah kalian kuasai. Nah, untuk memastikannya Bapak meminta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan apa saja yang sudah dipelajari hari ini. Siapa yang akan menyampaikan lebih awal? Oke, siapa? Boleh angkat tangan? Siapa yang mau duluan? Boleh? Oke, Tika. Baik, Tika, silakan apa? Jadi hari ini kita belajar 3 macam pelajaran, yaitu mengenali informasi dari kata tanya, kedua bermusyawarah, ketiga unsur-unsur tari. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tika. Oke. Ada yang menyampaikan lagi? Siapa? Kelompok mana? Silakan. Oh, Rizky. Silakan Rizky. Mengenali informasi dengan kata tanya, bermusyawarah, mengenali unsur-unsur tari. Oke. Beri aplaus lagi buat Rizky. Oke. Dua kelompok sudah memberikan pendapatnya ya.
Sekarang 2 kelompok lagi. Siapa duluan? Silakan. Coba. Ayo, silakan. Ayo, siapa yang mau bicara? Bumi? Boleh, Bumi. So. Untuk kelompok 4, siapa yang akan mewakili? Saya, Pak. Oh iya, silakan. Jadi kami hari ini belajar tentang kata tanya, mengenali respon musyawarah dan unsur-unsur tarian. Oke, luar biasa. Beri aplaus juga buat kelompok 4. Semuanya sudah menyampaikan hasil pembelajaran kita hari ini melalui presentasi dari kelompoknya tadi secara langsung ya, melalui perwakilannya. Alhamdulillah tadi Bapak sudah melihat bahwa ternyata kalian sudah tahu apa yang dipelajari hari ini. Kegiatan selanjutnya, perhatikan di layar, kita sampai di bagian evaluasi pembelajaran hari ini. Jadi Bapak juga harus tahu apakah yang kita pelajari hari ini betul-betul sudah kalian kuasai atau belum. Nah, untuk melakukannya, tolong perhatikan di layar. Di sini Bapak sudah menuliskan soal, silakan dikerjakan. Waktunya 10 menit juga. Nah, barangkali ada yang menggunakan gawai atau perangkat digital, bisa menggunakan link Digipom ini. Ya, jadi soalnya sudah Bapak sediakan juga dalam bentuk Digipom, Google Form. Nanti kalau kalian isi ini bisa langsung ya. Nah, kalau misalnya tidak ada, bisa secara manual, tinggal menuliskan ini. Ya, cukup 10 menit? Cukup. Ya, coba silakan kerjakan. Cukup jawabannya saja ya. Ya, silakan. Ya, so. Nah. Kerjakan soal yang ada di papan tulis. Nah, di sini soalnya sudah jelas, hanya 4 soal ya. Kalau ada yang tidak jelas dari soal yang ada di depan, silakan langsung bertanya saja ya. Waktu yang Bapak berikan 10 menit sudah selesai untuk kegiatan evaluasi. Mudah-mudahan nanti pekerjaan yang kalian kerjakan dan sudah kalian kumpulkan hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang sesuai dengan tujuan kita dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya perhatikan di layar. Di dalam belajar kita selalu melakukan perenungan. Selalu di akhir kegiatan itu selalu melakukan perenungan atau biasanya kita sebut dengan refleksi dari apa yang kita lakukan hari ini. Dalam kegiatan pembelajaran hari ini, untuk melakukan refleksi itu banyak caranya. Salah satunya dengan mengetahui perasaannya.
Coba Bapak mau bertanya, kira-kira hari ini belajarnya menyenangkan atau bagaimana? Menyenangkan. Kalau misalnya masih sulit untuk mengungkapkan perasaan, di sini Bapak punya gambar. Ada nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pilih nomor berapa? Nomor 1. Oke, jadi alhamdulillah. Karena dengan belajar menyenangkan, mudah-mudahan nanti bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kalian ya. Oke. Ada cara lain untuk refleksi. Nah, ini dengan cara kita bertanya pada diri kita sendiri. Misalnya, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tadi perwakilan kelompok sudah menyampaikan ya. Apa saja tadi? Menggali informasi menggunakan kata tanya. Yang kedua, kita belajar musyawarah. Apa itu musyawarah, prinsipnya, cara berpendapat, sudah kita pelajari ya. Kemudian bagian apa yang belum kalian kuasai? Coba apa yang belum dikuasai? Tadi ada unsur tari, ada kata tanya, ada musyawarah. Ada nggak yang belum dikuasai? Kalaupun ada, nanti kalian bisa mempelajari lebih lanjut. Syukur-syukur tidak ada ya. Mudah-mudahan semuanya sudah dikuasai. Juga bisa kalau melakukan refleksi itu dengan menyebutkan ada hal yang menarik. Wah, hari ini belajarnya menarik. Kenapa? Misalnya kita menggunakan multimedia ya. Pakai apa ini? Pakai papan tulis. Papan tulisnya digital gitu ya. Atau hari ini saya senang karena belajarnya sekelompok ya. Sekelompok dengan teman-teman yang biasa main bersama. Ya, ada apa Mugni? Ada apa? Tidak ada. Kita lanjutkan ya. Kemudian juga bisa juga menyebutkan pembelajaran hari ini ada hal yang tidak menarik. Misalnya apa? Lagi sedang belajar, malah ada yang asik-asik ngobrol sendiri atau mengganggu aktivitas lain. Bisa saja ya. Jadi mengingatkan. Nah, ini bentuk refleksi atau bentuk renungan kita. Tapi Bapak berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Oke, perhatikan lagi. Ya, tadi Bapak beberapa kali ulas ya. Yang kalian jangan lupa dari pembelajaran hari ini adalah ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. Namanya juga kesepakatan, ya, namanya juga pengambilan keputusan bersama. Maka yang pertama adalah harus sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan. Jadi harus bersumber dari hati nurani dan sikap jujur. Kemudian pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani. Jangan sampai apa yang dibahas tidak sesuai dengan akal sehat. Ada unsur tari tadi juga kita belajar ya. Ada apa? Ada 5 unsur tari apa saja? Ada wiraga atau gerak ya. Ada wirama, irama musik. Wirasa, perasaan. Kemudian ada ruang, baik pentas ataupun ruang gerak. Kemudian ada waktu yang berhubungan dengan ritme dan irama. Jadi itulah yang kita pelajari hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, alhamdulillah kalau tidak ada yang ditanyakan. Jadi untuk pembelajaran hari ini sebenarnya sudah sampai di sini. Ya, sampai di sini. Karena kalian tidak ada yang bertanya, Bapak akan mengingatkan bahwa kita sudah beres di tema 2, subtema 2. Berarti kita akan belajar di pertemuan selanjutnya terkait dengan tema berapa? 3. Tema 3. Ya, jadi kita akan belajar tema 3. Kita akan membahas makanan sehat. Baiklah. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri sampai di sini. Karena tadi diawali dengan doa, maka harus diakhiri dengan doa. Hari ini siapa yang akan memimpin doa? Coba. Boleh siapa? Perempuan sekarang? Boleh? Tika mau memimpin doa? Boleh. Siap. Berdoa dimulai.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kegiatan pembelajaran hari ini telah ditutup dengan pembacaan doa oleh Ika. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak ingatkan kembali lagi, hal yang terpenting dalam belajar adalah sikap kita, ya. Ilmu itu sebagai penuntut sikap kita. Jadi dalam bersikap kalian harus selalu bersikap yang baik, yang positif. Tidak ada siswa kelas 5 SDN Pagaden 2 yang memiliki sikap yang tidak terpuji. Ya, paham? Begitu, sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.